selesai, ya kami mundurkan diri, itu nggak ada masalah. Bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah perampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang kan nggak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ada tambahan? Tetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR, masukan semua. Apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Ada teman-teman dari APH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari di luar maupun dari sini bus. Kemudian untuk perwakilan kita memungkinkan nanti Ketua Badan Aspirasi ada Pak Ade Masjadi, nanti ditemani Bapak menemui perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir, kalau sudah ada bicara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu nggak ada masalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini bentar Bu, saya
saya ngomong. Saat tadi disampaikan, saya suruh tap ketik, dan ini sudah jadi. Tinggal saya tap. Kawan-kawan tap. Oke? Pak, saya salah Pak. Tentang keselamatan saya. Saya dari Pati ke sini di Tol Karawang, mobil XB saya jatuh botol Pak. Kapan Dan nih? naik sopir. Kapan nih? Di Minggu. Tapi ya Senin ya Pak, kita berangkat dari Pati hari Minggu. Bis itu jatuh sopir Pak. Jatuh pulang Pak. Dan naik ke sopirnya, naik oleh orang habis mati Pak. Di daerah mana? Karawang. Tol Karawang. Oke, jadi kita. Terus tadi malam Pak, saya habis buang dibakar wong Pak. Oh, Saya kan, gimana? saya Ya, kan, bagaimana ceritanya? saya kan di sini, Ya. apa ya Pak, di posko di tengah itu kan nggak ada senderan. Saya senderan nggak keluar Pak. Saya itu mampu apa ya? Bau. Mencium bau kebakar. Tak cari kok nggak ada. Saya kira gas air mata Pak, tak tutupin. Oh gas air mata jam segini saya bilang gitu. Terus teman saya bilang tuh itu nggak gas air mata, itu lo kemeluk saya nggak kerasa Pak kalau kerudung saya ini sudah dibakar orang. Kerudung saya ini dibakar sama saya kan duduk kasur lantai saya itu terbakar. Di posko di mana? Di posko di depan dewan Pak. Oh, poskonya yang di sini. Iya, lho ngono kok ana polisi yang ngintel iku gunane apa, Pak? Dan nanti kita cek ya. Iku kok Tapi apa sing nakal kok, Pak? tapi saya pastikan ini kembali pengawalan nanti saya langsung yang akan awal. Ya. Ditembak. Di rumah di mana? Polda Metro Jaya pastikan aspirasi masyarakat tetap dapat tersampaikan dalam situasi kondusif. Sebelumnya, tim Preventive Strike Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga melanggar hukum. Pada kesempatan pagi hari ini, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber akan menyampaikan rangkaian kegiatan kepolisian yang dilakukan menjelang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim Preventive Strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dalam penyampaian pendapat. Ada tertera di pasal 9 barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa pada saat penyampaian aspirasi. Ini masih dilakukan pendalaman apakah dari 65 orang yang diamankan merupakan bagian dari saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat dan teman-teman sekalian, Polri hadir memberikan mengawal dalam penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak dasar, hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada aturan hukum, ada etika yang harus menjadi pertanggungjawaban kita bersama agar pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan aman, tertib, damai, dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, kita juga melihat bagaimana konten narasi, provokasi, disinformasi, fitnah, dan kebencian sudah mulai muncul. Kami dari Polda Metro Jaya akan melakukan patroli media sosial dan akan stem
kalau itu hoax ataupun disinformasi dan malinformasi. Adapun terkait tentang penemuan di lapangan, ini merupakan penyelidikan baik di secara digital maupun konvensional dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Ini memberikan ruang aman kepada saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasi. Kita bersama tidak ingin adanya kelompok-kelompok yang seperti disampaikan oleh Menko Polkam tadi pagi, kelompok-kelompok yang mencoba ikut serta di dalam aksi penyampaian pendapat dengan membawa barang-barang yang ada di depan kita sekalian. Kepolisian tidak pernah membatasi ruang kemerdekaan penyampaian pendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik, seluruh masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita lihat bersama situasi Jakarta sampai pukul 10.38 pagi hari ini dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan. Jalur lalu lintas masih terlihat padat, kegiatan aktivitas pendidikan berjalan, kegiatan-kegiatan ibadah, perekonomian juga berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif, terlindungi dari kelompok-kelompok yang ingin menciptakan situasi kamtipmas yang tidak baik. Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan. Dan potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedini mungkin sehingga demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan. Menko Polkam Jamari Caniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa, namun warga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Hal tersebut disampaikan Menko Polkam usai olahraga dan jalan santai bersama Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi di GBK Senayan, Jakarta. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal, tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini lihat saya kok berjalan berolahraga di sini hanya untuk membugarkan tubuh supaya tugas yang memerlukan tenaga, energi yang cukup, maka pemeliharaan untuk tetap bugar fisik kita ini kita lakukan. Dan rupanya para Pangdam dengan Kapolda ini sangat bugar. Saya sudah kelelahan jalan satu keliling, beliau masih. Tadi ngajak satu putaran lagi, saya bilang jangan, ada yang nunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan pers, pewarta sekalian, apa yang ingin diketahui oleh pewarta sekalian dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi semua, selamat bertugas masing-masing dan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mencapai tujuan yang ingin kita kehendaki. Terima kasih. Pemirsa, kita akan mengupdate situasi terkini di depan gedung DPR RI. Ada jurnalis iNews Nata Arman. Nata, bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di depan gedung DPR RI pada tanggal 26 Agustus pada siang hari 2026, yang mana masa ini masih tetap memenuhi depan halaman DPR RI, meskipun tadi sekitar pukul 12:30 siang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah membubarkan diri setelah beberapa dari mereka berhasil masuk ke dalam untuk audiensi bersama dengan anggota DPR. Kemudian setelah dari tak berselang lama mereka kembali keluar dan juga melakukan orasi di depan. Kemudian
tidak lama kemudian mereka membubarkan diri. Nah, untuk saat ini masa-masa yang masih bertahan di sini adalah mereka masyarakat yang tergolong dari berbagai elemen yang merasa kecewa dengan adanya aksi demonstrasi dari Pati. Yang mengapa demikian? Berdasarkan menurut pengakuan dari mereka mengatakan jika ketika di awal masyarakat Aliansi Pati ini terlalu bersemangat ataupun menggebu-gebu, namun ketika saat tadi sempat dibawa masuk ke dalam bertemu dengan beberapa pejabat ataupun anggota DPR RI, kemudian keluar dan langsung membubarkan diri. Dan informasi yang diperoleh bahwa nanti tanggal 15 Desember 2026 ini akan terbit hasilnya. Sementara itu dari masyarakat ini sendiri merasa mereka seperti ditunggangi akibat adanya aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini, kemudian juga tidak ada kejelasan seperti apa pastinya. Dan mereka menganggap bahwa nanti jika diundur terlalu lama, terutama di tanggal 15 Desember ini nantinya akan diundur-undur sehingga masyarakat akan lupa tersendiri dengan masa tuntutan yang akan yang tadi saat ini sedang digaungkan, yakni dua tuntutan. Pertama adalah terkait dengan RUU perampasan aset disegerakan, kemudian juga hukuman mati bagi para koruptor. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa di depan ini bahwa masyarakat yang merasa kecewa ini masih tetap bertahan dan juga melakukan sejumlah pembakaran ban seperti itu. Kemudian juga ada juga yang meneriakkan slogan-slogan hukuman mati bagi para koruptor, kemudian juga RUU perampasan aset agar disegerakan, dan juga mereka-mereka yang merasa kecewa dengan aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini. Kemudian juga sempat ada perdebatan antara masyarakat ataupun ojol yang berdebat dengan sama masa aksi demonstrasi, yang mengatakan bahwa mereka datang ke sini dengan hati nurani mereka sendiri tanpa adanya dibiayai. Namun ada juga beberapa dari mereka yang menganggap bahwa ini adalah masa aksi bayaran, sehingga terjadi miskomunikasi sehingga sempat terjadi perdebatan. Namun situasi tadi kembali kondusif sekitar pukul 1:30 siang tadi. Dan untuk saat ini kami pun belum mengetahui secara pasti karena apakah aksi demonstrasi ini akan berlangsung sampai dengan sore nanti atau masih tutup atau sebentar lagi akan membubarkan diri. Kemudian jika kita lihat juga baru ada beberapa dari masyarakat dan juga mahasiswa yang baru saja berdatangan, namun tidak berkoloni ataupun seperti demonstrasi mahasiswa pada umumnya yang datang tiba berkelompok seperti itu. Hanya ada beberapa mahasiswa yang datang dan mereka pun mengaku tadi sempat berbincang dengan saya bahwa dari beberapa dari mereka ini sempat tertahan oleh petugas yang berjaga. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Cikal. Baik Nata, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Breaking news segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.